Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kristalisasi. Perkenalkan, nama saya Agustin Suatulaili. Nama saya Nama saya Bilkis Muhammad Syafa. Nama saya Aurea Sabina. Nama saya Dianti Maria Tubrista. Nama saya Daniel Davibrian. Nama saya Alga Dwi Samudra. Kristalisasi merupakan proses pembentukan suatu kristal padat dari suatu larutan yang homogen atau molekul yang mengatur menjadi kisi kristal kaku yang terdefinisi dengan baik untuk meminimalkan keadaan energi mereka. Adapun manfaat dari kristalisasi adalah 1. Pembuatan gula pasir, 2. Pembuatan garam, 3. Pembuatan natrium asetat, 4. Pembuatan kristal tawas, 5. Pemurnian regen yang terdegrasi, 6. Pemurnian produk padatan tidak murni dari reaksi kimia. Berikut ada beberapa tujuan dari kristalisasi. Yang pertama yaitu memurnikan zat padat, yang kedua memisahkan zat terlarut dari pelarut, yang ketiga menghasilkan kristal murni dari campuran tidak murni, yang keempat menghasilkan produk kristal dengan kemurnian yang tinggi, yang kelima menghasilkan produk kristal dengan kualitas yang tinggi. Ciri-ciri kristalisasi, bahan bakunya berupa larutan atau cairan di atas titik leleh fase padat. Jika berupa larutan, mungkin ada lebih dari satu pelarut yang ada, mungkin seperti pengotor atau semacamnya. Jenis-jenis kristalisasi dibagi menjadi 3, yaitu kristalisasi luasan, kristalisasi pendinginan, dan kristalisasi reaktif. Tahapan kristalisasi. Kristalisasi terbentuk dari larutan lewat jenuh melalui 2 langkah, yaitu Yang pertama yaitu pembentukan inti kristal nukleasi. A. Pembentukan inti kristal tipe homogen. Molekul dalam larutan terbentuk secara bersamaan, baik berupa molekul tunggal maupun berupa unit molekul yang berikatan sebagai suatu gugus. B. Pembentukan inti kristal tipe heterogen. Inti kristal tipe heterogen terdiri dari beberapa senyawa yang berbeda. Kemudian setelah melewati kondisi lewat jenuh dicapai, langkah pertama adalah membentuk inti kristal primer yang akan merangsang pembentukan kristal, dan membentuk inti kristal primer jika dibuat dari larutan induk, maka beda konsentrasi lewat jenuh dengan konsentrasi jenuh sebagai driving force. Proses kristalisasi harus dibuat besar, membutuhkan energi yang sangat besar, dan untuk skala industri tidak efisien, sehingga lebih disukai cara penambahan kristal yang sudah jadi untuk menginisiasi pembentukan inti kristal primer. Pertumbuhan kristal merupakan tahap setelah pembentukan inti kristal atau nukleasi. Inti kristal yang terbentuk pada tahap nukleasi akan bertabrakan dengan kristal lain atau benda lain seperti pengaduk atau dinding tangki. Oleh karena itu, proses kristalisasi dapat dipercepat dengan pengaduk ataupun penambahan bibit kristal. Lalu pada fase ini kristalisasi tumbuh dikarenakan kontak antara kristal dan larutan, sehingga nukleasi sekunder membutuhkan bibit atau kristal yang sudah jadi melalui pengadukan dalam tangki agitasi untuk merangsang pertumbuhan kristal yang baru. Kesimpulan, dari hasil yang kita ketahui dapat disimpulkan bahwa kristalisasi merupakan proses pengubahan cairan menjadi padat. Kami dapat mengetahui jenis-jenis kristalisasi yang dibagi menjadi 3, yaitu kristalisasi penguapan, kristalisasi pendinginan, dan kristalisasi reaktif. Bahan bakunya kristalisasi berupa larutan atau cairan di atas titik leleh fase padat.